Ada dua cara membuat thread, tadi sudah saya jelaskan. Dengan cara pertama menurunkan kelas thread atau mengimplement interface runnable. Nanti ada kekurangan dan kelebihannya ya. Yang pertama dengan menggunakan extends dari kelas thread. Otomatis kelas tersebut juga adalah sebuah thread ya. Jadi kita nggak bisa bikin kelas kelas misalnya diturunkan dari JFrame atau kelas yang diturunkan dari kelas kucing, itu tidak bisa karena sudah kita pilih parentsnya adalah thread ya, otomatis kelas tersebut adalah is a thread gitu ya. Nah kemudian di sini konstruktornya ya, kasih nama threadnya tadi apa, kita pilih konstruktor yang ada namanya. Kemudian ketika kita panggil start, otomatis yang dijalankan adalah metode run. Jadi bukan memanggil run, nggak begini ya, ini salah. Yang dipanggil itu adalah metode start, otomatis dia akan menjalankan metode run. Nah yang di dalam run inilah yang ingin kita jalankan. Oke, kita akan mencetak nama sebanyak 100 kali dari 0 sampai 99 ya. Bersambung ini programnya ya. Kemudian kita buat ya. Yang dicetak namanya ya, ini namanya kita bisa pakai get name. Oke, get name-nya dari sini ya. Get name-nya dari sini ya. Kita udah setting name-nya kan tadi ya. Get name-nya ngambil dari sini yang sudah di setting tadi. Misalnya kalau saya bikin objek bertipe print and thread, maka akan seperti ini ya. Namanya PNT. Nah, itu dilanjutkan. Nah ini name-nya apa, misalnya ini nama thread-nya adalah thread THD1 misalnya. Nah ini yang nanti di get ya, jadi nanti akan dicetak THD1 sebanyak 100 kali gitu. Oke, kita buatlah bahkan 4, kita buat 4 objek dengan nama threadnya A, B, C, dan D. Nah kita jalankan. Menurut Anda apa yang akan dicetak? Apakah dia akan mencetak A-nya 100 kali berurutan, B 100 kali, dan C dan D juga 100 kali? Apakah seperti itu atau tidak? Bisa jawab kira-kira? Kalau penasaran coding ya. Hasilnya apa kira-kira? Oke, ternyata hasilnya dicetaknya tidak berurutan, tergantung dari CPU-nya sedang mengontrol thread yang mana. Oke, kita buat juga di kelas lain ya, kelas test thread dengan ini nameless object, objeknya tanpa nama ya, langsung bikin objek pre-name thread 4 buah ABCD. Nah ternyata hasilnya apakah seperti ini terus? Ternyata tidak ya. Ini adalah hasil yang pertama yang saya dapat dari CPU, dari Eclipse saya seperti ini. Tapi hasil running yang kedua tidak seperti ini, berbeda. Jadi ini akan beda-beda, tidak sama. Jadi gimana dong? Kan harapannya Anda pengennya A-nya 100 kali, B 100 kali, C 100 kali gitu ya, berurutan ya. Harapan kita sih begitu. Tapi ternyata tidak seperti itu. Itu tergantung dari CPU sedang mengontrol yang mana. Seperti ini. Ini A dicetak belum nyampe 100 kali, tiba-tiba sudah di
ambil alih, disele gitu ya kalau bahasa Sundanya ya, disele sama B, sama C, sama D, A-nya masuk lagi, B, C, D, A-nya masuk lagi, dan seterusnya. Apakah akan urut A, B, C, D 100 kali seperti ini? Prosesnya tidak ya. Anda lihat pola yang di sini tidak ada huruf A. Jadi random, benar-benar random. Siapa aja yang sedang dikontrol oleh CPU, itulah yang dijalankan. Nah, itu adalah thread. Gitu ya. Nah, tadi kita membuat thread dengan menggunakan kelas thread, dijadikan sebagai induk ya, sebagai kita extends gitu ya. Nah, gimana kalau misalnya saya pengen buat kelas dia mengextend kelas lain, bukan kelas thread. Misalnya pengen extend JFrame, atau misalnya ini kelas saya nggak mau di extend dari, kalau tadi kan gini ya, nggak mau saya di extend dari thread, saya pengennya dia di extend dari JFrame, tapi saya butuh thread. Nah, gimana caranya? Kita bisa mengimplement runnable, anggap aja gitu ya gambarnya ya. Oke, ini interface. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa mengimplementasikan runnable. Kuncinya di sini adalah kita mengincar metode run-nya. Oke, metode run-nya. Kalau kita mundurkan, lihat kunci utamanya ada di sini. Kunci utamanya ada di metode run. Jadi ini yang kita butuhkan adalah metode run. Nah, untuk di interface runnable kebetulan ada metode run yang bisa kita override. Jadi kita buat kelas implement runnable, metode run-nya jangan lupa di override. Oke, kita butuh ini, kita butuh metode run. Terus gimana untuk bikin thread-nya? Nah, Anda bisa buat objek bertipe thread ya, objek bertipe thread. Lalu yang bisa menggunakan start itu kan objek thread ya, karena itu metodenya ada di kelas thread. Jadi ketika thread.start, dia akan menjalankan metode run. Lalu di dalam run ini akan menjadi kayak seperti tadi lagi ya, dia akan ngeprint name sebanyak 100 kali. Nah, name-nya dapat dari mana? Kita ambil dari sini, get name dari thread yang kita buat. Nih objek thread ini ya. Oke, ketika kita buat objek thread, name-nya langsung dibuatkan di situ ya. Di konstruktor sudah kita inisialisasi ya. Ini runnable, this-nya runnable, ini string, lalu di print. Nah, itu ya, dia akan sama. Anda tinggal lanjutkan lagi seperti ini lagi, dia akan ngeprint ABCD. Oke, dicoba ya di rumah ya. Ya, jadi mending yang mana? Mending extend atau implement? Saya sih balik lagi ya, tergantung kebutuhan. Kalau Anda ingin mengextend dari kelas lain, ya berarti Anda pilih interface runnable. Nah, memang kalau menurunkan dari kelas thread itu lebih mudah diimplementasikan, cuman kelasnya jadi nggak bisa diturunin dari kelas lain gitu ya. Silakan pilih. Oke. Ya, tadi kan kita sudah bahas ternyata ABC-nya tampilannya begini ya, nggak urut ya. Dan kalau saya running lagi hasilnya nggak akan sama, pasti beda-beda. Laptop kalian atau komputer kalian juga hasilnya pasti beda-beda, nggak akan sama seperti ini. Gitu ya. Gimana dong supaya urut, supaya bisa kita atur thread mana dulu yang dikontrol? Kita bisa gunakan metode join. Memang ini juga tidak bisa kita kontrol ya, apakah A dulu, B dulu, atau C dulu. Tapi setidaknya dengan metode join, dia akan memberikan kesempatan
thread yang sedang diambil alih oleh CPU untuk dibereskan dulu. Jadi diselesaikan dulu ya. Oke, kita langsung aja ke sini ya. Thread start. Kita pakai runnable ya. Start berarti yang dijalankan adalah metode run. Dicetak 100 kali namanya. Ya, kalau pakai cara manual seperti ini. Oke, kita buat gimana caranya supaya nggak rebutan. Kita pakai metode join. Oke, metode join ada di kelas thread. Jadi yang boleh pakai metode join siapa? Objek dari kelas thread. Kebetulan PNT1 memiliki sebuah objek. Jadi ini objek thread punyanya PNT1 menggunakan metode join. Objek thread punyanya PNT2 menggunakan metode join, dan seterusnya. Ya, lagi-lagi ini berpotensi menghasilkan exception, maka kita simpan di block try dan catch. Nah, coba Anda latihan lagi ya. Latihan block try catch-nya ini dihilangkan, jadinya gimana kira-kira? Nah, ini saya tidak bahas di sini hasilnya seperti apa sih. Ini adalah latihan 2. Saya ingin kalian lihat hasilnya dan analisa.